Shalom, selamat pagi. Bersyukur pagi ini saya dapat menghampiri Bapak, Ibu dan Saudara semua dalam renungan harian Toraya, edisi Sabtu 5 November 2022. Sebelum memulai aktivitas pagi ini, mari dengan kerendahan hati kita menyambut firman Tuhan. Kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami, Tuhan yang kami sapa Bapa dalam sorga, syukur atas kasih dan kebaikan-Mu hari ini, sehingga kami bisa kembali dikaruniai hari yang baru, kehidupan yang baru, yang damai dalam kasih setia Tuhan. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami membutuhkan kekuatan dari dalam firman-Mu. Kiranya Roh Tuhan menyertai kami, sehingga firman yang kami baca hari ini dapat menuntun dan menggerakkan kami dalam berkarya dan bekerja hari ini. Berbicaralah Tuhan, kami telah sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini didasari dari kitab Hagai. Kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 14. Kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 14. Diberi perikop ajakan untuk membangun kembali bait suci. Beginilah firman Tuhan. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan ini, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan, Allah mereka, dan juga perkataan Nabi Hagai, sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan, Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda,
dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Amin. Demikian firman Tuhan. Tema perenungan di hari ini diberi judul Aku menyertai kamu. Dalam bahasa Toraja, Manasa aku la kurondong kami. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana pandangan kita bila melihat ada gedung gereja yang reot atau terhenti pembangunannya, sementara rumah pribadi dari warga jemaat di sekitarnya lebih mewah dan lebih indah? Tentu ada beragam alasan. Bait Allah dalam perikop ini sudah terhenti dibangun selama 16 tahun. Karena semangat umat yang suam-suam kuku, acuh tak acuh, sehingga terjadi kemandekan. Hal inilah yang menjadi kritik Nabi Hagai. Akibatnya mudah bagi orang Samaria menciptakan pertentangan yang berakhir penundaan pembangunan bait Allah di Yerusalem. Penyertaan Allah dinyatakan melalui pengutusan Nabi Hagai dan Zakaria untuk membakar semangat umat agar pekerjaan pembangunan rumah Allah dilanjutkan. Kendati selalu ada hambatan. Bait suci penting bagi orang Israel karena berfungsi sebagai pusat pemberitaan firman dan penyembahan. Juga menjadi simbol kehadiran Allah, simbol identitas kebangsaan, dan lambang pengharapan Israel. Sekarang ini tubuh kita disebut bait kudus, sehingga segala keberadaan kita, pekerjaan dan pelayanan kita sejatinya juga merupakan bagian dari pelayanan kepada Tuhan. Maka kita perlu selalu mawas diri, jangan sampai kita acuh tak acuh dan mengabaikan pekerjaan Tuhan. Kita perlu mengingat bahwa berfokus terlalu besar kepada ego pekerjaan sendiri dan tidak memperhatikan pekerjaan Tuhan dapat berakibat timbulnya konflik dalam diri sendiri maupun pertentangan dalam jemaat. Karena itu, teguran Allah hendaknya dilihat sebagai kasih penyertaannya untuk membangkitkan semangat melayani Tuhan. Penyertaan Allah akan tampak melalui pekerjaan pelayanan Tuhan. Hidup ini singkat, maka layanilah Tuhan selagi ada kesempatan. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami mengucap syukur. Bersyukur atas firman Tuhan di pagi hari ini. Firman yang mengajak dan memotivasi kami untuk selalu memusatkan kehidupan ini kepada Tuhan. Kami menyadari tantangan dan godaan tidak akan lepas. Tapi dengan mengandalkan-Mu, kami yakin semua akan dapat dilalui hanya dalam nama-Mu. Kiranya melalui firman ini juga akan menjadi kekuatan bagi setiap kami untuk kembali ke rutinitas, untuk mengangkat tugas, kerja, dan usaha-usaha kami. Bapa di sorga, kami juga bersyukur dan beri terima kasih atas berkat-Mu bagi di jemaat ini, di jemaat Tangerang. Beberapa saat yang lalu kami boleh mengadakan pembelian tanah untuk pembangunan gedung gereja di Lego. Selanjutnya saat ini kami sedang dalam proses penyelesaian gedung Pondok Anugerah sebagai bangunan awal dari rencana kami untuk membangun gedung gereja yang baru. Berkati setiap pihak yang membantu pembangunannya. Lindungi dan sertai setiap tahapan pembangunan ini sehingga berjalan seturut kehendak-Mu. Kiranya kelak tempat ini boleh menjadi tempat peribadatan yang Engkau lingkupi sebagai rumah hidup bagi jemaat-Mu di sini. Tak lupa kami membawa dalam doa saudara-saudara kami yang sakit, terbatas dalam hal-hal kesehatan. Kiranya melalui pelayanan medis, pelayanan keluarga, dapat memberikan pemulihan yang sempurna untuk kesembuhan saudara-saudara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya dengan mengandalkan Tuhan, kehidupan kami semakin diberkati. Kiranya kami semua boleh menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Bapa di sorga, lanjutkan kasih dan setia-Mu di hari ini. Ampuni dosa dan keterbatasan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, demikianlah rehat pagi ini. Teruslah andalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Salam sehat. Semoga Tuhan selalu menyertai kita semua.